Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Para pemirsa sekalian, terutama pemirsa Puldapi TV. Alhamdulillah kita masih terus melanjutkan majlis-majlis Ramadan yang pada saat ini insyaAllah kita masuk kepada majlis yang ke-15. Berbicara tentang kewajiban bersikap ikhlas saat beramal karena Allah semata-mata. Kita mengerti bahwa syarat untuk diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua syarat. Yang pertama, amalan itu diamalkan dengan ikhlas karena Allah semata-mata. Dan yang kedua, amalan itu harus benar dengan berittiba', mengikuti petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan surat Al-Kahfi ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya dia beramal saleh dan dia tidak bersikap syirik saat beribadah kepada Tuhannya dengan menyembah siapapun selainnya. Kita perhatikan ayat ini. Ayat ini menggariskan sebuah garis yang tegas dan jelas bahwa orang yang sukses di jalannya sehingga dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berhasil beramal saleh. Ayat ini pula menggariskan sebuah garis bahwa amal saleh itu bersyaratkan adanya ikhlas, di mana seseorang pada saat beramal dia bersikap hanya mencari ridha Allah semata-mata. Sehingga tujuan dia beramal adalah Allah. Dengan demikian dia sedang berada di jalan Allah. Di dalam hadis qudsi, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'anis syirki." Aku paling tidak butuh di antara syuraka, di antara siapapun yang diibadahi oleh orang terhadap syirik. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, namun pada amalan itu dia bersikap syirik sehingga dia
menuhankan selain diriku, maka aku tinggalkan amalan itu dan aku tinggalkan sikap syiriknya itu. Sehingga dengan tegas, dengan hadis yang sahih ini, kita dapat pelajaran penting bahwa adanya syirik yang bertentangan dengan ikhlas menyebabkan sebuah amalan itu tertolak, dibuang oleh Allah, ditinggal oleh Allah, tidak diterima sebagai amal saleh. Kita perhatikan hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Majah, At-Tabari, At-Tabrani, dan Ahmad, dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Ibni Majah, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat ini berfirman, "Fahuwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari." Maka amalan itu diarahkan kepada selain diriku dan aku berlepas diri daripadanya. Jadi kita lihat tegas sekali sikap Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap amalan yang mengandung unsur syirik, sehingga ditolaknya perbuatan itu. Amalan tersebut tidak diterimanya. Allah menganggap bahwa amalan itu bukan karena Allah, tapi karena selain Allah. Kita perhatikan bahwa di antara bentuk syirik yang berbahaya di saat seseorang sedang beribadah kepada Allah adalah apa yang disebut dengan riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Riya berasal dari kata ra'a yang artinya melihat. Sum'ah berasal dari kata sami'a yang artinya mendengar. Di mana orang yang beramal namun riya, artinya dia itu beramal karena ingin dilihat orang, sehingga dia akan mendapatkan perhatian orang, mendapatkan pujian orang, dan akan dimuliakan oleh orang karena amalan itu. Sehingga ada tujuan selain Allah, yaitu orang yang melihatnya, memperhatikannya. Ini disebut dengan riya. Sedangkan sum'ah adalah seseorang beramal dengan suatu amalan, dia berharap orang akan mendengarnya. Sehingga walaupun tidak ada orang yang mendengar, tapi ternyata ada orang yang mendengar. Entah mendengar dengan telinganya langsung, atau mendengar ceritanya disebut-sebut oleh orang. Riya dan sum'ah kedua-duanya penyebab tidak diterimanya sebuah amalan dan tidak menjadi amal yang saleh. Karena riya dan sum'ah itu bagian daripada syirik. Sehingga seseorang dengan adanya riya dan sum'ah, dia tidak lagi ikhlas. Oleh karena itu, adalah wajib bagi setiap hamba, setiap manusia yang ingin diterima amalannya sebagai amal saleh, untuk bersikap ikhlas dan membuang setiap riya dan sum'ah. Maka hendaknya dia berusaha untuk setiap beramal tidak menebarnya, tidak menceritakannya. Dia simpan
hanya menjadi urusan antara dia dengan Allah, tidak perlu orang lain tahu. Namun demikian, tetap saja ada amalan-amalan yang memang harus diamalkan bersama orang. Entah itu sholat berjamaah, entah itu berjihad, yakni dengan orang banyak dan sebagainya. Maka tentu saja yakni sulit untuk disimpan. Tapi minimal ada usaha bagi seseorang di saat dia itu bisa beramal tidak di hadapan orang, lakukanlah. Karena itu lebih mengajak, mendorong kepada ikhlas. Kemudian tidak menceritakannya lagi, tidak menyebut-nyebutnya, sehingga dia selamat dari unsur riya dan sum'ah. Dan di saat ternyata sebuah amalan harus diamalkan bersama orang, maka hendaknya setelah dia beramal, dia selesai. Tidak perlu melanjutkan lagi untuk mengharapkan pujian orang, sebutan orang, kemuliaan dari orang, dan seterusnya. Kita perhatikan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya itu semata-mata kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia atau ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diinginkannya, dikehendakinya, dimaksudkannya. Jadi hadis ini dengan tegas, dengan jelas mengingatkan kita tentang pentingnya niat. Dan niat itu harus ikhlas. Di saat seseorang itu beramal, maka hendaknya di dalam jiwanya ada niat, bahwa ini saya amalkan karena Allah semata-mata. Jangan sampai amalan kita kosong dari niat. Harus dengan niat. Dan niat itu hanya satu macam saja, yaitu seseorang beramal karena Allah, ingin diridhai oleh Allah, ingin diterima oleh Allah, ingin dicintai oleh Allah. Kemudian syarat yang kedua, ayyakuna sawaban ala sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya amalan yang diamalkan itu amalan yang sawab, amalan yang benar. Apa poin benarnya? Dia itu sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia itu bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia, dikarang oleh manusia, bagian daripada bid'ah dan khurafat. Bid'ah adalah setiap amalan ibadah yang diada-adakan, dikarang oleh manusia, tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan pula sesuatu yang dikarang-karang, dibuat-buat menjadi sesuatu yang seolah-olah itu adalah ajaran Islam. Padahal itu cerita-cerita yang diada-adakan.
Sehingga Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan, "Fala yatamasya ma'a 'adatin nasi bal 'alaihi ay yattabi'a ad-dalila minal kitabi was sunnah." Tidaklah amalan itu adalah sesuatu yang dasarnya hanya sekedar adat kebiasaan para manusia, adat istiadat. Bahkan seorang yang beramal saleh itu hendaknya dia mengikuti dalil yang didapatinya dari Al-Quran, Alkitab, dan As-Sunnah, hadithur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia benar-benar ada di atas sunnah. Benar-benar dia beramal seperti amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ajaran beliau, petunjuk beliau. Di sini kita memperhatikan mengapakah Rasulullah SAW diutus kepada umat manusia. Kalau ternyata orang boleh mengarang ibadahnya, mengada-adakan amalannya sendiri, kenapa harus ada Al-Quran? Kita lihat adanya Rasulullah SAW datang kepada para manusia. Beliau menjadi suri tauladan. Kata-katanya adalah petunjuk. Perbuatannya adalah petunjuk. Apa-apa yang dicontohkannya menjadi sifatnya, sikapnya, dan sebagainya bagian dari dirinya yang nampak pada orang. Itu adalah sesuatu yang benar dan dicintai oleh Allah. Dialah yang menjadi panutan bagi muslimin. Sehingga tidak mungkin dibenarkan adanya ucapan bahwa ibadah itu boleh dikarang orang. Maka kita pun balik bertanya, untuk apa Rasulullah SAW diutus kalau ternyata orang boleh mengarang ibadahnya? Kita perhatikan hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Baihaqi, Ad-Darimi, At-Tabrani, Ibnu Abi Asim, dan dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan suatu amalan padahal amalan itu bukan dari ajaran kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Jadi tegas sekali di sini Rasulullah SAW menyatakan bahwa amalan yang tidak merupakan petunjuk dan ajaran dari Rasulullah SAW itu tertolak. Kemudian kita perhatikan lagi hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna khairal hadithi kitabullah." Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya ajaran adalah apa-apa yang diada-adakan, dikarang-karang. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di api neraka. Jadi hadis ini tegas dan jelas mengarahkan kita agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Al-Quran itulah sebaik-baiknya kata-kata dan Al-Hadis adalah sebaik-baiknya petunjuk.
Kemudian beliau pun dengan tegas menolak apa-apa yang dibuat orang, dikarang orang. Dan beliau menyebutkan apa yang dikarang oleh orang adalah kesesatan. Dan kesesatan itu bukan amal saleh yang akan sampai kepada Allah, tapi dia akan terbenam di dalam api neraka. Kita perhatikan pula hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidhi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Atas kalian kewajiban untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidin yang mereka itu mendapatkan petunjuk setelah aku meninggal nanti. Berpeganglah kalian kepada sunnah itu dan gigitlah kuat-kuat dengan geraham kalian. Waspadalah kalian dari ajaran yang diada-adakan, maka sesungguhnya setiap ajaran yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu kesesatan. Jadi kita lihat di sini Rasulullah SAW mengarahkan kita kepada sesuatu yang jelas, bahwa umat Islam ini punya kewajiban untuk berpegang kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Dan setelah beliau meninggal, maka umat yang dipimpin oleh Al-Khulafa Ar-Rashidin, mereka itulah contoh-contoh manusia yang menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Sebelum sunnah ini kemudian berubah, bertambah-tambah, dan seterusnya. Sehingga contoh yang utuh, yang belum mengalami perubahan adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan kemudian dilakukan oleh para al-khulafa ar-rasyidin. Sementara yang bertentangan dengan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Kemudian di saat suatu amalan ternyata tidak bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah diperintahkan, maka tidak mungkin itu akan menjadi petunjuknya para Al-Khulafa Ar-Rashidin. Karena Al-Khulafa Ar-Rashidin adalah orang-orang yang menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW, tidak mungkin bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Sehingga mereka pun disebut dengan Ar-Rashidin, artinya orang-orang yang ikut petunjuk, lurus, benar, karena sesuai dengan petunjuk. Sehingga setiap yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan apa yang dicontohkan oleh Al-Khulafa Ar-Rashidin, maka itu adalah sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang merupakan dhalalah, kesesatan. Tidak mungkin itu adalah qurbah yang akan mendekatkan seseorang kepada Allah, di mana Allah itu tidak mau diibadahi dengan sesuatu yang tidak disyariatkannya. Allah hanya mau menerima bentuk ibadah yang sesuai dengan petunjuknya. Sehingga Allah hanya akan menerima dan menyukai amalan yang sesuai dengan petunjuk yang diturunkannya kepada umat manusia. Di saat sesuatu itu adalah bid'ah, maka dia itu mesti keluar dari syariat Allah, keluar dari agama Allah.
Karena memang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal kita setiap rakaat pada saat kita sholat, kita selalu meminta kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang kena marahnya Allah. Waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Sehingga di saat kita menyadari bahwa inilah doa kita, setiap rakaat salat kita selalu kita membaca doa ini. Kita minta petunjuk Allah. Maka jangan sampai kenyataan yang hadir pada diri kita bertentangan dengan doa kita sendiri. Kita minta petunjuk kepada Allah, kita ingin beribadah dengan benar, ingin benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah. Namun ternyata kita sehari-hari beramal tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Rasulullah SAW saat wafat, saat meninggal dunia, beliau disebut oleh Allah telah melengkapkan agamanya, telah sempurna ajarannya, dan telah disebut ajarannya itu sebagai nikmat yang sempurna. Sehingga kita lihat ini adalah keyakinan yang benar. Di saat seseorang itu meyakini bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu telah lengkap sempurna. Sehingga tidak perlu kita tambah-tambahi. Kita rubah-rubah, kita ada-adakan yang lain, tidak perlu. Cukuplah kita berpegang kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita yakini bahwa itulah jalan yang benar, yang tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Sehingga dengan demikian kita ini berada pada jalannya orang-orang yang Allah berikan kepadanya nikmat. Di mana mereka itu seperti disebutkan di dalam surat An-Nisa, bahwa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah para nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh. Itulah orang-orang yang akan dekat dengan Allah, orang-orang yang diterima oleh Allah. Sehingga mereka itulah orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Inilah pelajaran kita pada kesempatan sore hari ini. Maka kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya dari Komarudin Abdurrahman. Bagaimana jika kami tidak mengetahui atau menyadari bahwa amalan itu termasuk amalan syirik? Kita tahu bahwa seseorang itu hendaknya menunda amalan. Tidaklah seseorang itu berkata dan berbuat dalam hal ibadah kecuali dia menuntut ilmu lebih dahulu. Sehingga para ulama, terutama Al-Imamul Bukhari, dengan tegas mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bahwa ilmu itu harus ada lebih dahulu, sebelum kata-kata dan sebelum perbuatan. Sehingga kita menjadi orang yang berhati-hati dalam beribadah. Jangan beribadah. Anggap bahwa ibadah ini tidak ada. Sehingga kita lebih dahulu menuntut ilmunya. Yakini dulu, oh ini benar sesuai dengan Al-Quran.
ini benar sesuai dengan al-hadis, baru kita berani mengatakannya, berani melakukannya. Kemudian ada pertanyaan yang lain dari Al-Akh Tarmin Abu Usama. Bagaimana halnya jika di awalnya riya atau sum'ah, kemudian di tengah dan akhirnya jadi ikhlas? Kita tahu bahwa di saat seseorang itu pada dirinya ada unsur riya saat beramal, atau sum'ah saat dia beramal, maka amalan ini, satu amalan ini rusak karenanya. Tidak Allah terima. Dasarnya apa? Hadis-hadis yang tadi kita bahas. Bahwa Allah meninggalkannya. Meninggalkan orang itu, meninggalkan amalannya. Sehingga tidak diperhatikan lagi oleh Allah karena telah ada cacat yang membuat Allah tidak bisa menerimanya. Oleh karena itu, seseorang harus waspada. Jangan sampai seseorang merusak amalannya sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal. Jangan sampai seseorang sebelum beramal niatnya sudah salah. Maka amalannya pun rontok. Seseorang di tengah-tengah beramal, dia melakukan sesuatu yang merusak niatnya. Maka amalannya pun rontok. Atau seseorang telah beramal, kemudian dia bersikap riya dan sum'ah, maka hapuslah amalannya ini pula. Maka waspada. Ikhlas itu syarat untuk amalan, baik sebelum, pada saat, dan sesudah seseorang itu beramal ibadah. Barangkali ini pelajaran kita pada kesempatan sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.